Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur. Dan secara lebih mengagumkan lagi, Engkau membaharuinya. Kami mohon, perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia sama seperti kami. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhi hati kami dengan sabda-Mu. Sabda-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Dan bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Hari Raya Natal. Hari ini kita merayakan sukacita Natal. Emmanuel, Allah beserta kita. Perayaan Natal selayaknya tidak sebatas lahiriah semata. Perayaan Natal jangan berhenti pada indahnya hiasan dan semaraknya lampu warna-warni, baik di gereja ataupun di rumah. Perayaan Natal jangan hanya pada meriahnya pesta dan agungnya perayaan liturgi sekalipun. Semua bentuk lahiriah ini hanyalah sarana, bukan tujuan. Perayaan Natal yang utama dan semestinya adalah membawa perubahan di dalam kehidupan, berubah dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik lagi. Perubahan itu bukan saja untuk diri umat Kristiani, tetapi juga untuk semua orang. Sukacita Natal bukan saja milik umat Kristiani, tetapi juga milik dan seharusnya dirasakan oleh semua orang. Saudara-saudariku yang terkasih, Natal, kelahiran Tuhan Yesus di Betlehem, kedatangan Sang Juru Selamat, Emmanuel, Allah beserta kita,
adalah puncak wahyu Allah kepada manusia dalam diri Yesus Kristus putranya. Putra tunggal Allah sudah ada sebelum dunia ada. Melalui putranya itulah Allah menciptakan dunia. Sesudah menebus umat manusia dengan penderitaan dan kematiannya, ia kembali ke surga bersama Allah Bapa, bersama umat manusia sebagai saudara-saudaranya. Saudaraku terkasih, kasih Allah dinyatakan kepada dunia dan manusia. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya manusia hidup olehnya. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Injil Yohanes menegaskan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman atau sang sabda itu bukanlah sekedar pesan atau kata-kata, tetapi menjadi nyata di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Natal menegaskan bahwa Allah tidak mengasihi manusia dari jauh, tetapi dari dekat dan nyata. Natal mengingatkan kita bukan hanya 20 abad yang lalu, melainkan sekarang dan selamanya. Allah hadir dalam kehidupan manusia secara tampak dan nyata. Allah Bapa menghadirkan dirinya dalam diri Yesus yang lahir di Bethlehem. Hidup Kristus adalah anugerah Allah Bapa kepada gereja. Akan tetapi Kristus bukan hanya milik gereja, tetapi juga milik dan sebagai anugerah untuk seluruh dunia, segenap umat manusia. Semua orang yang percaya dan menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah dan diselamatkan. Hidup Kristus ditujukan dan diarahkan kepada semua orang. Maka gereja yang didirikannya, yaitu kita, harus juga ambil bagian dalam kepentingan kesejahteraan hidup dunia, yakni sesama kita. Inilah hakikat Natal. Dalam merayakan Natal, jangan kita egois, tetapi mesti semakin terbuka, membuka diri, rela berbagi dalam bentuk apapun. Kalau kita menutup mata dan hati pada kesulitan dan penderitaan sesama, berarti telah kehilangan esensi Natal dan makna hidup seperti dikehendaki Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, selamat Natal. Dengan semangat Natal, mari kita kobarkan rasa simpati dan empati kita kepada sesama. Dengan semangat Natal, kita tingkatkan rasa peduli dan berbagi. Sama seperti Kristus hadir ke dunia untuk semua manusia, kita murid-muridnya juga dipanggil dan diutus menjadi penyelamat dunia dalam cara kita masing-masing dan di tempat kita berada. Emmanuel, Allah beserta kita. Allah Bapa, kami bersyukur atas rahmat penebusan di dalam Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Anugerahilah kami hidup kekal karena percaya kepada Putramu. Panggillah mereka yang belum percaya sehingga boleh diselamatkan. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.